Tilo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang etika teknologi terhadap pelanggaran privasi dalam kasus kebocoran data BPJS Kesehatan 2021 untuk memenuhi tugas UTS Etika Teknologi Informasi. Ini adalah anggota kelompok kami, ada saya sendiri, Adam Bani Hairul Anam dengan NIM 23010-2006. Saya Ajril Nah, Rojan Fauji dengan 230 10 20 29. Dan aku dari Kak Fitri dengan NIM 2301021101. di poin pertama ada deskripsi kasus. Pada Mei tahun 2021, BPJS Kesehatan mengalami insiden kebocoran data terbesar di Indonesia, di mana data pribadi sekitar 279 juta penduduk Indonesia bocor dan diperjualbelikan secara ilegal di forum gelap Red Forums. Seorang pengguna dengan nama Kots mempublikasikan klaim bahwa ia memiliki database lengkap milik BPJS, termasuk informasi seperti nama lengkap, nomor induk kependudukan, alamat, nomor ponsel, email, dan data penghasilan atau gaji. Kebocoran terjadi akibat kerentanan infrastruktur keamanan IT milik BPJS yang tidak memiliki sistem pemantauan dan proteksi berkelanjutan. Upaya peretasan diduga memanfaatkan celah dalam sistem penyimpanan dan kontrol akses data. Respon dari BPJS termasuk melaporkan ke Kominfo dan pihak berwenang, meningkatkan sistem keamanan, melakukan pelatihan keamanan staf, dan memblokir akses ke situs penjualan data. Selanjutnya ada poin analisis etis. Yang pertama ada pelanggaran privasi dan kepercayaan publik. Data pribadi bersifat sangat sensitif. BPJS telah gagal memenuhi kewajibannya untuk menjaga kerahasiaan dan keamanan data peserta yang merupakan pelanggaran privasi digital. Ada kepercayaan publik terhadap institusi negara terganggu karena ketidaksiapan dalam menangani risiko keamanan informasi. Yang kedua ada kurangnya akuntabilitas dan transparansi. Tidak ada penjelasan teknis terbuka tentang bagaimana data bisa bocor. Masyarakat tidak diberikan informasi rinci tentang dampak dan langkah perbaikan nyata yang dilakukan. Hal ini menyalahi prinsip akuntabilitas dalam etika profesional TI, yaitu tanggung jawab moral untuk menjaga, menjelaskan, dan memperbaiki ketika terjadi kegagalan sistem. Yang ketiga ada kegagalan dalam pencegahan. Eh, Tahapan identifikasi dan proteksi tidak dilakukan dengan optimal. Sistem tidak dilengkapi dengan enkripsi memadai dan monitoring real time. Padahal standar keamanan TI modern menuntut itu. Kelalaian profesional dalam menerapkan prinsip keamanan yang seharusnya menjadi bagian dari desain sistem. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Azril. Selanjutnya ada solusi atau pencegahan kebocoran data. Yang pertama bisa penguatan sistem keamanan informasi. Langkah awal yang penting adalah memperkuat sistem keamanan informasi. BPJS Kesehatan harus memastikan seluruh infrastruktur digital mereka menggunakan standar keamanan internasional seperti ISO atau IEC 27001 secara menyeluruh, bukan hanya di atas kertas. Data penting seperti identitas, nomor kepesertaan, dan rekam medis perlu dienkripsi dengan baik saat disimpan maupun saat dikirim. Selain itu, sistem juga harus menerapkan batasan akses agar hanya pegawai atau sistem yang berwenang yang dapat melihat atau mengolah data tertentu. Yang kedua ada audit dan monitoring berkala. Audit keamanan harus dilakukan secara rutin dan menyeluruh untuk mendeteksi potensi kelemahan dalam sistem. Selain audit internal, audit eksternal dari pihak independen juga diperlukan agar hasilnya objektif. Di sisi lain, BPJS perlu menggunakan sistem pemantauan berbasis teknologi terkini seperti CM, Security Information and Event Management, untuk mendeteksi aktivitas mencurigakan secara real-time serta melakukan uji penetrasi, guna memastikan sistem tidak mudah ditembus. Yang ketiga ada peningkatan kapasitas SDM. Manusia tetap menjadi titik terlemah dalam rantai keamanan data. Oleh karena itu, staf IT dan pegawai lainnya harus dibekali dengan pelatihan yang berkelanjutan mengenai keamanan cyber, mulai dari cara menangani data dengan aman hingga mengenali ancaman cyber seperti phishing dan rekayasa sosial.
Meningkatkan kesadaran dan kompetensi SDM merupakan investasi jangka panjang untuk menjaga integritas sistem. Yang keempat ada kebijakan pengelolaan data pribadi. BPJS perlu meninjau dan memperkuat kebijakan pengelolaan data pribadi. Prinsip utama yang harus diterapkan adalah minimasi data. Artinya hanya data yang benar-benar diperlukan saja yang dikumpulkan dan disimpan. Selain itu, data yang tidak lagi digunakan harus dihapus dengan aman berdasarkan kebijakan retensi yang jelas. Mekanisme kontrol akses juga harus diterapkan secara ketat dan dengan pembagian hak akses berdasarkan peran masing-masing pengguna sistem. Yang kelima ada transparansi dan penegakan hukum. Jika terjadi kebocoran data, BPJS wajib memberikan pemberitahuan resmi kepada masyarakat sebagai bentuk transparansi. Selain itu, lembaga ini juga harus menyediakan layanan bantuan bagi korban seperti pemulihan identitas atau konsultasi keamanan digital. Sementara itu, proses hukum harus dijalankan tanpa pandang bulu terhadap pelaku peretasan dan pihak internal yang lalai atau terlibat dalam kebocoran data. Dan yang terakhir ada kolaborasi lintas lembaga. Untuk memperkuat pertahanan data secara nasional, BPJS Kesehatan harus menjalin kerjasama erat dengan Badan Cyber dan Sandi Negara atau BSSN, Kementerian Kominfo, dan Otoritas Perlindungan Data Pribadi. Kolaborasi ini penting untuk mempercepat respon terhadap insiden cyber serta menyusun regulasi dan sistem perlindungan data yang terintegrasi. Integrasi UU perlindungan data pribadi ke dalam kebijakan internal BPJS juga menjadi keharusan untuk menyesuaikan dengan perkembangan regulasi nasional. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Nova. Adapun ada dampak sosial dan moralnya. Yang pertama, dampak sosial. Dampak sosial dari kasus ini dapat dilihat dari hilangnya kepercayaan publik terhadap institusi yang seharusnya menjaga kerahasiaan data masyarakat, yaitu BPJS Kesehatan dan lembaga-lembaga pemerintah yang terkait dengan pengelolaan data. Masyarakat menjadi cemas dan was-was akan potensi penyalahgunaan data mereka, terutama untuk kejahatan digital seperti penipuan atau phishing, penyebaran informasi palsu, pemalsuan identitas, dan pencurian data finansial. Akibatnya, banyak masyarakat menjadi enggan untuk mempercayakan data pribadi mereka kepada layanan publik digital. Ini bisa menghambat program digitalitas layanan pemerintah, termasuk sistem administrasi kesehatan digital yang seharusnya mempermudah pelayanan. Tak hanya berdampak pada individu, kebocoran ini juga memicu ketimpangan sosial antara masyarakat umum dan pihak-pihak yang memiliki kekuasaan atas data dan teknologi. Ketimpangan ini menciptakan rasa ketidakadilan sosial karena masyarakat merasa diekspos dan tidak memiliki kontrol atas data mereka sendiri. Yaitu untuk dampak moralnya, secara moral, kasus ini menunjukkan kegagalan institusi dalam mematuhi tanggung jawab etis mereka untuk melindungi privasi dan hak dasar individu. Dalam konteks etika profesional teknologi informasi, terdapat beberapa prinsip etis yang dilanggar. Yang pertama, tanggung jawab dan kepercayaan, yaitu profesional teknologi informatika dan lembaga publik memiliki tanggung jawab untuk menjaga keamanan informasi pengguna. Ketika sistem gagal melindungi data pribadi, maka kepercayaan publik runtuh dan nilai tanggung jawab profesional telah diabaikan. Yang kedua ada hak privasi, yaitu setiap individu berhak untuk pelindungan informasi pribadinya. Kebesaran ini merampas hak tersebut dan memperlihatkan kurangnya penghormatan ke dalam nilai-nilai kemanusiaan dalam sistem TI. Yang ketiga, transparansi dan akuntabilitas. Dalam etika teknologi, penting bagi institusi untuk bersikap transparan dan bertanggung jawab atas kesalahan yang terjadi. Namun pada kasus ini, informasi mengenai penyebab dan penanganan kebocoran masih dinilai kurang terbuka, sehingga menimbulkan kekecewaan dari publik. Lalu yang keempat, keadilan sosial. Keadilan dilanggar ketika masyarakat menjadi korban karena sistem yang seharusnya melindungi mereka justru menjadi sumber ancaman. Hal ini memperkuat ketidaksetaraan dalam akses terhadap keamanan informasi. Selanjutnya, kesimpulan. Kebocoran data BPJS Kesehatan tahun 2021 menunjukkan kegagalan dalam menjaga keamanan dan privasi data peserta. Penyebab utamanya adalah lemahnya sistem keamanan dan kurangnya pemantauan.
Secara etis, kasus ini mencerminkan kurangnya tanggung jawab dan akuntabilitas lembaga publik terhadap perlindungan data pribadi. Diperlukan penerapan standar keamanan yang ketat dan kesadaran etika dalam pengelolaan informasi untuk mencegah kejadian serupa di masa depan. Oke, mungkin segitu saja yang dapat kami sampaikan. Semoga melalui analisis ini kita semua semakin disadarkan bahwa etika dalam teknologi informasi adalah fondasi utama untuk membangun sistem yang aman, adil, dan terpercaya. Karena masa depan tidak hanya ditentukan oleh apa yang kita ketahui, tapi oleh apa yang kita lakukan dengan pengetahuan itu. Terima kasih atas waktu Mantap. dan perhatiannya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.